Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan teman-teman yang solih-solihah, Alhamdulillah kita jumpa lagi di Sanggar Cerita Aba 5 Uteran pada channel TK Aba 5 Uteran. Nah, kali ini kita akan mempersembahkan cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, setiap tanggal 27 Rajab umat Islam di seluruh dunia memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya apa itu Isra Mi'raj? Mari kita simak kisahnya. Teman-teman, peristiwa Isra Mi'raj dalam Al-Quran disebutkan tepatnya di surat Al-Isra ayat 1, surat An-Najm ayat 13 sampai 18 dan juga ada di beberapa hadis. Adalah malaikat Jibril yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengawal Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dengan mengendarai kendaraan langit yaitu buraq, Nabi Muhammad duduk di punggung buraq yang memiliki kecepatan sejauh mata memandang. Nabi Muhammad duduk di punggung buraq melewati Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan perjalanan malam hari ini disebut dengan peristiwa Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit sampai ke 7. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha atau disebut langit yang paling tinggi disebut dengan peristiwa Mi'raj. Nah teman-teman, dalam setiap langit Nabi Muhammad bertemu dengan para ruh nabi-nabi yang sudah terdahulu. Di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat mereka bertemu dengan Nabi Idris. Melanjutkan ke langit yang kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke langit yang ketujuh. Mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian di langit ketujuh ini juga Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril untuk mengelilingi surga. Dan Nabi Muhammad tidak henti-hentinya melihat kebesaran Allah. Mulutnya selalu mengucap tasbih, Subhanallah, memuji kebesaran Allah. Tiba-tiba Nabi dinaikkan menuju Allah SWT. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak begitu jauh. Namun Nabi Muhammad tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Pada saat inilah Allah mewajibkan hambanya melalui Nabi Muhammad SAW mendapatkan tugas perintah salat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah menerima tugas tersebut, Nabi Muhammad turun dan kemudian bertemu dengan Nabi Musa di langit yang keenam. Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan untuk umatmu? Nabi Muhammad menjawab, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, umatmu akan keberatan dengan kewajiban ini. Kemudian Nabi Muhammad kembali menghadap Allah SWT di langit ketujuh dan meminta keringanan itu. Kemudian Allah mengabulkannya dari 50 waktu sholat menjadi 10 waktu sholat. Dan Nabi Muhammad kembali turun. Lalu Nabi Muhammad kembali menghadap kepada Allah untuk meminta keringanan sholat. Dan dari 10 waktu menjadi 5 waktu sholat dalam sehari semalam untuk umat Nabi Muhammad. Nah ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan kepada para hambaku. Teman-teman, perintah sholat 5 waktu sama nilai pahalanya dengan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala sangat mengutamakan ibadah sholat 5 waktu karena dengan sholat membuat umatnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah usai. Setelah itu Nabi Muhammad kembali naik ke punggung buraq dan melanjutkan kembali ke kota Mekah dan sampai di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir dari kisah peristiwa Isra Mi'raj yang sangat menakjubkan. Dan teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah betapa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umatnya.
Dan itu terbukti beliau memintakan keringanan dari 50 waktu sholat menjadi hanya 5 waktu sholat. Sholat wajib dalam sehari semalam. Untuk itu, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat wajib ketika tiba waktunya. Demikian kisah ini, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.